Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi kakak-kakak. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Ria Febriana, biasa dipanggil Rahma, dari Teknik Komputer Angkatan 2023. Sebelumnya izin meminta maaf karena tidak berangkat ke praktikum RPL di modul 4 dikarenakan sakit. Untuk penjelasannya di modul 4 itu adalah judulnya perancangan dengan tujuan praktikan dapat menerapkan teknik dan dalam tahapan perancangan perangkat lunak. Yang kedua adalah praktikan dapat melakukan perancangan antarmuka dan arsitektur perangkat lunak. Yang ketiga, praktikan dapat mendokumentasikan hasil perancangan atau DPPL. Dan yang terakhir adalah praktikan dapat melakukan review dokumen perancangan. Untuk teorinya adalah perancangan antarmuka itu tujuannya adalah untuk merancang antarmuka yang efektif untuk perangkat lunak dan siap digunakan, dan hasilnya itu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu pengguna ini sering menilai sistem dari antarmukanya, bukan dari fungsinya. Untuk perancangan terstruktur, metode ini diperkenalkan pada tahun 1970 yang merupakan hasil turunan dari pemrograman struktur, dan metode ini, pengembangan ini terus diperbaiki sampai akhirnya dapat digunakan dalam dunia nyata. Perancangan ini bertujuan untuk memodel solusi terhadap problem yang sudah dimodelkan secara lengkap. Ada 4 kegiatan perancangan yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah perancangan arsitektural. Jadi kita ini harus merancang struktur modul P atau L dengan mengacu pada model analisis yang sesuai dengan DFG. Yang kedua itu adalah perancangan data. Itu kita tuh merancang sumber data yang akan dibutuhkan serta merancang skema basis data dengan mengacu pada model analisis yang sesuai. Untuk yang ketiga ini tuh perancangan antarmuka. Kita merancang antarmuka dengan pengguna. Terus yang keempat ini perancangan prosedural, kita merancang detail dari setiap fungsi pada modul. Untuk tools atau gambar yang bakal digunakan itu ada simbol untuk menunjukkan sebuah modul, dan ada koneksi itu untuk menghubungkan modul satu dengan modul lainnya. Terus ada elemen data dan elemen kontrol. Ini adalah simbol untuk menunjukkan elemen data atau yang dikirimkan dari satu modul ke modul lainnya gitu. Terus ada keputusan juga. Terus ada perulangan. Yang terakhir itu adalah modul A memanggil modul B jika kondisi di modul A itu terpenuhi. Dan sebaliknya juga begitu. Terus ada juga konsep dasar UML itu juga dari berbagai penjelasan rumit. Itu juga sebenarnya ada konsepsi dasar UML. Itu yang pertama struktural, terus yang kedua juga ada dinamik, terus yang ketiga ada activity view, terus yang keempat ada interaction view. Itu juga ada kelas diagram juga. Itu ada memiliki 3 area pokok. Yang pertama nama, kedua atribut, ketiga metode. Terus juga ada hubungan antar kelas juga. Itu ada asosiasi, agregasi, pewarisan, dan hubungan dinamis. Ada state chart juga, ada activity diagram, ada sequence diagram, ada community diagram, ada komponen diagram, ada deployment diagram. Nah, untuk kerangka dokumennya itu adalah ada halaman judul, ada halaman revisi, ada daftar isi, pendahuluan, tujuan, terus ruang lingkup RPL, terus desain perancangan global, ada definisi perancangan rinci, dan lain sebagainya. Ini adalah prosedur pembuatan diagram-diagram yang akan dibutuhkan. Contoh kayak diagram activity, diagram sequence, segala macam. Terus ini ada contohnya juga seperti ini, dan ada perancangannya itu bagaimana, prosedurnya gimana, definisinya apa, penjelasannya segala macam. Ini juga termasuk ada gambar dan definisinya, terus untuk penjelasan lebih detailnya. Terus ini juga ada perancangan diagram state itu seperti apa, notasinya bagaimana, sebagainya. Ini juga ada perancangan diagram class untuk prosedurnya bagaimana, tampilannya bagaimana. Ini juga ada perancangan diagram komponen, itu juga lebih ke definisi, terus lebih ke penjelasan spesifik juga. Ini juga sekian dari modul 4. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang konsep yang dibuat di kelompok kami. Itu ada activity diagram. Jadi user kalau misalkan tidak mempunyai akun itu harus register dulu. Tapi kalau misalkan sudah mempunyai akun itu login. Nah, kalau misalkan loginnya salah, itu pasti kita memverifikasi akun. Pasti itu di dalam verifikasi akun tersebut itu ada salah password, ada
ganti sandi atau gimana. Kalau misalkan sudah benar, itu nanti pasti menampilkan menu. Nah, habis menampilkan menu, kalau misalkan nanti user ingin menambahkan tugas, user akan membuat tugas baru. Habis membuat tugas baru, terus akan otomatis untuk menyimpan tugas barunya dan database akan terupdate secara langsung. Kalau misalkan user ingin mengedit atau menghapus, bisa klik ingin mengedit atau menghapus, terus menampilkan halaman edit jika ingin mengedit, dan akan terupdate di database tersebut. Kalau misalkan user ingin melakukan pengeditan tugas, maaf Pak, kalau misalkan user ingin menghapus tugas, maka bisa untuk menghapus tugas dan database akan terupdate otomatis gitu. Nah, kalau misalkan sudah selesai, user akan melakukan checklist tugas yang sudah dilakukan di dalam prosedur tersebut. Sekian dari kami, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.